Halo teman-teman, ketemu kembali pada kelas Game Engineering ya. Kali ini pada pertemuan keempat ya. Setelah minggu lalu kita sudah mempelajari user interface ya, kita sudah memberikan user interface pada game kita. Ya, sekarang kita akan mempelajari yang namanya game state. Ya, game state ini apa? Intinya kita akan mendeteksi keadaan dari permainan saat ini. Ya, pada kondisi tertentu nanti state atau keadaannya akan berubah dan akan ada sesuatu yang terjadi pada saat itu. Ya, jadi materi hari ini ada dua bagian. Yang pertama adalah game state-nya sendiri, ya, dan yang kedua kita akan mencoba mengimplementasikan sebuah sistem health sederhana. Ya, ini akan melihat kembali untuk user interface. Ya, jadi kalau ada teman-teman yang belum familiar sama user interface ya, bisa simak video pekan yang lalu ya, nanti saya kasih linknya di description di bawah. Oke, jadi untuk kesempatan kali ini saya akan bagi dua video aja langsung. Ya, setelah ini kita akan melihat game state ini apa. Lalu video kedua kita akan mencoba menerapkan sebuah health system. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu game state sendiri. Ya, sederhana banget sih sebetulnya. Game state ini menunjukkan keadaan game pada saat itu. Ya, bisa juga berupa keadaan sebuah game objek pada saat tertentu. Nah, ini bisa diimplementasikan pakai state machine atau logika kondisi biasa alias pakai if. Ya, untuk game kita karena Gold Rush ini cukup sederhana, kita tidak akan menerapkan menggunakan state machine ya, atau ada yang menyebutnya finite state machine (FSM), ya kita tidak pakai itu, tapi kita hanya akan menggunakan logika biasa, alias kita pakai if gitu aja. Nah, kita sepakati dulu pada game kita ya akan ada 4 buah state ya, playing, paused, win, sama lose. Pada kondisi playing ini permainan berjalan seperti biasa. Ya, pemain bisa gerak-gerak, bisa ngambil koin, timernya jalan, turun ya. Nah, kondisi yang kedua namanya paused. Ini akan terjadi ketika pemain menekan tombol cancel. Ya, tombol cancel ini tombol virtual, sudah disediakan sama Unity, defaultnya adalah tombol escape. Nah, ketika kondisi permainan berubah dari playing menjadi paused, maka waktu akan berhenti, ya pemain tidak bisa gerak, dan koin juga tidak akan berotasi. Ya, tapi kalau pemainnya menekan tombol escape lagi, ya dari keadaan pause, maka gamenya akan berubah menjadi playing kembali. Keadaan yang ketiga namanya win. Ya, ini semua koin berhasil dikumpulkan dalam batas waktu. Ya, ketika gamenya berubah ke kondisi win, maka kita akan memunculkan panel baru yang isi pesannya adalah you win. Ya, kondisi terakhir atau keadaan terakhir adalah kondisi lose. Ya, ini adalah ketika waktunya habis, kita akan munculkan panel baru yang isi pesannya you lose, gitu aja. Ya, jadi ini adalah 4 kondisi atau 4 state yang akan kita terapkan pada game kita Gold Rush. Nah, state pada game ini akan diimplementasikan menggunakan konsep yang namanya singleton. Ya, saya sudah menyediakan singleton.cs. Teman-teman Ubaya bisa ambil di Classroom. Untuk teman-teman yang lain, saya akan sediakan link untuk download di description di bawah ya. Tinggal diimpor ke Unity, masukkan ke scripts. Ya, nah ini kebetulan folder script saya sudah terbuka. Ya, saya ada script singleton di sini. Tinggal impor aja ke Unity. Ya, singleton ini apa sih? Ya, singleton ini adalah salah satu pola pemrograman, biasanya di pemrograman berorientasi objek ya, atau bahasa yang menggunakan konsep OOP. Jadi sesuai namanya, karena dia single, maka sebuah kelas ini hanya boleh dibuat objeknya satu buah. Ya, kalau objek
kelas biasa, kita bisa membuatnya berkali-kali. Ya, tapi kalau singleton ini nanti objeknya itu hanya dibuatkan sekali aja. Tidak akan ada salinannya. Ya, singleton ini nanti bisa diakses dari manapun. Jadi singleton ini sebenarnya mirip kayak static class, ya, hampir mirip. Nah, nanti kita akan buatkan sebuah kelas namanya GameState, ya, dan dia akan kita buatkan singleton. Ya, caranya bikin nanti seperti ini. Base class-nya diganti dari monoBehavior menjadi singleton dengan jenisnya adalah dirinya sendiri. Ya, mari kita buat aja script-nya. Script. Lalu beri nama GameState. Ya, terus silakan dibuka. Ya, sampai Visual Studio-nya siap. Kemudian turunannya silakan diganti menjadi singleton dengan type-nya adalah dirinya sendiri. Game state. Ya, seperti ini. Nah, kemudian untuk state-nya sendiri, supaya lebih mudah dibaca dan dimengerti, kita akan terapkan menggunakan namanya enumeration, ya, atau enum singkatnya. Jadi, silakan dibikin member baru dalam kelasnya GameState, ya, public enum states, 4 state di dalamnya playing, paused, win, sama lose. Ya, di sini public enum states buat 4 buah, playing, paused, win, dan lose. Ya, lalu ini bisa kita hilangkan dulu. Ya, karena kelasnya singleton, mari kita coba buka dulu. Ya, terus kita lihat apakah dia monobehavior. Turunannya iya, sebetulnya turunan dari monobehavior. Tapi sementara ini kita belum butuh start sama update-nya. Sorry. Ya, nah jadi singleton ini isinya bisa public field sama public method, ya seperti kelas biasa pokoknya. Ya, yang istimewa dari singleton adalah nanti objeknya hanya akan dibuatkan satu kali. Ya, jadi kita akan buatkan atau tambahkan satu buah public field, ya current state. Public stage-nya sekarang adalah kita beri nama current state tanpa S ya. Ini. Kemudian boleh ditambahkan method atau properti bantu, ya is playing. Ini membantu kita untuk memeriksa apakah kondisinya sekarang itu adalah playing. Ya, lalu keadaan game over itu ada 2 buah, entah win atau lose. Ya, ini optional, boleh dibuat, boleh enggak, dan boleh bentuk method atau bisa juga bentuk property. Ya, kalau bentuk property berarti public bool is playing, lalu get-nya adalah current state itu sama dengan playing. Ya, kemudian sebentar, ini saya diberi saran apa ya? To expression body property. Ya, kalau teman-teman tidak dapat saran ini tidak masalah sih, boleh diabaikan. Ya, kalau misalkan aja saya turutin, maka dia jadi, oh seperti ini. Ya, lebih singkat lagi bahkan ya. Ya, tapi kalau tidak biasa, bentuk getter seperti ini tidak masalah. Tuliskan aja dulu yang tadi. Ya, is game over. Getternya adalah current state-nya bisa win, bisa lose ya. Current state sama dengan win atau current state adalah
loose. Ya, ini sama, Visual Studio saya juga menyarankan diubah bentuk namanya expression body property. Ya, ini berarti getter aja yang pakai expression ya. Kemarin kita sudah mencoba juga bikin getter atau setter bahkan ya, setternya menggunakan expression body juga. Ya, enggak apa-apa, boleh diturutin atau boleh biarkan gini. Ya, atau kalau enggak biasa dengan bentuk expression body juga boleh pakai yang tradisional ya. Ya, kalau yang tradisional berarti seperti yang di slide, return bla 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 seperti ini. Ya, yang di slide ini dibuat method kebetulan ya. Nah, ini getter tradisional ya, tapi terus sama C# di update ya sampai akhirnya kita hanya boleh nuliskannya ringkas banget jadi seperti ini aja. Ya enggak apa-apa sambil belajar fitur-fiturnya baru C# ya. Nah, sekarang kita akan memberikan beberapa pengaturan dulu ya. Yang pertama, ketika playernya ini muncul di layar, kita akan bikin state-nya otomatis jadi playing. Nah, ini bisa dilakukan di player start, atau kalau tadi kita lihat bahwa singleton ini turunannya dari mono behavior, ya, maka di game state ini sendiri harusnya kita juga bisa pakai start. Ya, jadi di sini kita bisa isi current state itu adalah playing secara otomatis. Ya, tapi tentu saja tidak ada yang melarang ini kita lakukan di player start. Ya, kita anggap yang bertanggung jawab untuk mengatur keadaan permainan itu adalah si playernya. Jadi mau ditaruh di player bagian start itu juga boleh. Nah, caranya agak unik ya untuk bisa mengakses anggota dari kelas game state. Ya, kita harus menggunakan seperti ini ya, hampir mirip sama static class. Ya, jadi nama kelasnya dulu. Kemudian kita harus ikuti dengan properti khusus namanya instance. Ya, baru setelah itu kita bisa akses dalamannya game state. Ya, ngaksesnya memang terlihat unik ya. Bahkan sebetulnya terlihat lebih panjang daripada static class biasa. Ya, tapi di singleton ini salah satu keunggulannya yaitu tadi ya, objeknya cuma bisa dibuat satu sehingga kita punya kendali penuh atas sebuah objek tersebut. Ya, dan karena di sini kelas singletonnya itu turun dari mono behavior, ya maka kita bisa pakai berbagai macam metodenya dari mono behavior. Ya, kalau kita bikin game state ini sebagai static class biasa, kita tidak bakal bisa pakai void start. Oke, nah sekarang kalau pemain menekan tombol cancel atau escape, maka permainan akan dihentikan sementara, sehingga state-nya kita ubah jadi paused. Ya, tapi paused ini hanya boleh diubah ketika pemain sedang bermain, alias state-nya sekarang adalah playing. Ya, jangan sampai ketika katakanlah pemainnya sudah menang, ya keadaannya win, kemudian dia tidak sengaja menekan tombol escape, ya, lalu permainannya berubah jadi pause, kan aneh. Jadi untuk bisa menuju ke state pause, ya itu hanya terjadi ketika pemain sedang bermain dan pemainnya itu menekan tombol escape. Ya, bisa digambar nanti state mesinnya kalau mau. Nah, ketika state-nya berubah jadi pause, kita akan munculkan panel baru bahwa permainan ini sedang dihentikan. Ya, tapi yang ngurus panelnya atau user interface-nya itu nanti di player. Ya, kalau dilakukan di sini agak susah. Kenapa? Karena kelas game state ini tidak akan kita pasang ke game object manapun. Ya, agak beda sama script-script yang biasanya. Ya, supaya dia bisa jalan, kita harus pasang ke
sebuah game object, ya kan? Nah, kalau ini tidak perlu. Ya, dia akan dibuatkan otomatis nanti. Ya, jadi user interface-nya itu nanti biarkan aja si player yang ngurus ya. Nah, oke. Nah, untuk user interface ya, silakan dibuat dulu. Ya, buatlah seperti ini. Ada tulisan post, ada tombol resum, ada reset level, sama ada main menu. Ya, walaupun kita belum bikin main menunya, nggak apa-apa. Dengan hierarkinya kira-kira seperti ini. Ya, teman-teman bisa abaikan yang panel post. Ya, boleh pakai panelnya langsung, lalu di dalamnya ada teks, button resum, button restart, sama button main menu. Ya, di sini panel post yang atas ini sebetulnya game object biasa. Ya, enggak masalah, bisa dibikin panel post, terus langsung dalamnya itu teks dan 3 button ini. Ya, silakan dibuat dulu untuk user interface-nya ya. Saya akan skip videonya juga sampai saya selesai bikinkan user interface atau panel post-nya ini dulu. Oke ya, ini panel post saya. Ya, saya sengaja pakai 2 panel ya kali ini, sama kayak di slide. Ya, karena saya baru notice di slide-nya ini ternyata ada sedikit lebih gelap ya dibandingkan gamenya sendiri. Ya, nah itu bisa kita akalin dengan pakai panel yang warnanya hitam, terus alfanya dinaikin sedikit ya sampai kira-kira pas seperti ini. Baru yang ada gambar backgroundnya, ya ini pakai border 300, nah itu baru panel biasa. Ya, jadi nanti permainannya kan biasanya secerah ini. Ya, tapi kalau di pause, dia akan kelihatan ke dim sedikit. Ya, jadi itu triknya. Ya, kemudian ada 3 tombol, ya, resum, restart level, sama main menu. Ya, ini UI-nya. Kemudian di player kita harus punya referensi ke panel post tersebut. Ya, maka kita akan tambahkan sebuah field. Ya. Nah, untuk panel itu tidak ada kelasnya sendiri. Seperti teman-temannya yang lain, ya tidak ada di kelasnya UI. Sorry, bukan kelas ya. Tidak ada di namespace-nya UI, Unity Engine.ui, maupun di TM Pro. Ya, TM Pro cuman ngurusin teks, button, dan kawan-kawannya. Maka untuk panel, kita akan perlakukan seperti game object biasa. Ya, di player, saya akan tutupin beberapa, nah ini region yang sudah tidak kepake. Ya, tambahkan public game object panel pause. Nah, di player update, kita akan deteksi penekanan tombol cancel. Ya, cek penekanan tombol cancel, kalau saat ini keadaannya playing, ubahlah jadi pause. Ya, tapi kalau keadaannya pause, ubah kembali jadi playing. Nah, ini tidak salah kalau kita lakukan di player. Ya, tapi karena ini berurusan dengan mengubah state, ya, maka kenapa enggak kita bikinkan aja metodenya di game state. Ya, jadi kita akan buatkan method public void pause game. Ya, dan saya akan kasih keterangan ini menghentikan atau melanjutkan permainan. Ya, tergantung kondisinya. Nah, di sini tinggal dicek ya current state-nya. Kalau playing, gantilah jadi pause. Kalau pause, kembalikan jadi playing. Ya, boleh pakai if biasa atau di sini saya akan coba pakai switch. Ya, switch ini agak jarang dipakai ya. Switch current state. Kalau case-nya ternyata adalah playing, maka current state-nya kita ubah menjadi pause. Kalian di break. Lalu kalau state-nya ternyata adalah pause,
maka kita akan ganti current state-nya menjadi playing kembali. Ya, dan jangan lupa tentu saja break-nya. Ya, method pause game kita sudah jadi. Visual Studio minta saya sesuatu ini. Ya, convert to switch expression. Oke, ini fitur baru yang cukup aneh ya. Saya baru tahu juga bahwa switch itu bisa diganti seperti ini. Ya, nanti pelajari secara mandiri aja bentuk switch yang kayak gini. Saya akan kembalikan aja ke switch biasa. Ya, itu sepertinya baru fitur baru entah di siap 7 atau 8. Ya, kalau tidak terbiasa pakailah switch seperti ini. Kalau tidak terbiasa pakai switch, ya silakan pakai for ya, tidak ada yang melarang. Oke, kemudian di update ya, kita tetap harus ngecek ya input get button down cancel. Ya, ini tetap di player update ya. Jangan di sini, kalau di sini nanti bagaimana caranya pause game ini bisa dipanggil. Ya, saya akan simpan dulu game state-nya supaya pause game-nya ini terdeteksi di player. Ya, di update, saya kasih komen dulu, pemain menekan tombol cancel, alias defaultnya adalah escape. If input.get button down, namanya adalah cancel, maka game state.instance.pause. Ya, biarkan si game state-nya yang ngecek sendiri. Keadaan gamenya sekarang adalah playing. Kalau playing diganti jadi pause. Kalau pause dibalikkan lagi jadi playing. Ya, kemudian kalau pemain sekarang sedang bermain, ya alias keadaan gamenya adalah playing, maka pergerakan dan rotasi serta pengurangan waktu itu kita masukkan ke dalam sebuah pengecekan. Ya, seperti ini. If game state.instance.isPlaying, maka boleh gerak, boleh rotasi, dan waktunya akan berkurang. Ya, yang ini harus kita masukkan ke dalam sebuah blok. Ya, nah ini oke, bisakah kita masukkan menggunakan fiturnya dari Visual Studio? Ya, ternyata bisa. Klik kanan, snippet, lalu pilihlah surround with. Ya, kita harus surround dia dengan if. Nah, jadilah seperti ini. Ya, jadi teman-teman tidak perlu ngetikkan if-nya manual ya. If game state instance is playing. Nah, untuk panel pause, kita akan munculkan atau sembunyikan keadaannya sekarang, tergantung dari keadaan game saat ini. Ya, kalau pause, munculkan. Kalau enggak, sembunyikan. Nah, ini bisa kita lakukan pengecekan seperti ini, atau kalau mau, ya boleh juga dibuatkan properti, ya. Jadi kalau mau bikin properti ya berarti gini, public boolean is pause. Saya ngikut pakai expression badit langsung ya. Current state sama dengan state dot pause. Ya, tapi boleh juga dicek di player update sama aja kok. Nah, di sini panel pause dot set aktif game state dot instance dot is paused. Ya, kalau seperti ini beberapa logika kita pindahkan ke game state, ya maka di playernya ini jadi lebih rapi.
Ya, bandingkan dengan yang di slide ini tidak salah sebetulnya ya, tapi pengecekannya semua dibebankan ke player. Jadi script player kita semakin panjang. Oke, mari kita coba ya. Disimpan semua scriptnya, lalu balik ke Unity. Dan loh, satu hal yang terlewatkan adalah kok langsung muncul panel pause-nya. Ya, perhatikan juga di bawah saya kena unassigned reference exception. Ya, itu terjadi karena di player masih ada field yang belum saya inisialisasi ya, alias di sini panel pause. Ya, maka silakan diletakkan dulu panel pause-nya, baru dites. Nah, sekarang hilang nih. Ya, panel pause-nya saya tetap bisa jalan-jalan seperti biasa. Ya, tapi kalau saya tekan escape, ya perhatikan, walaupun ini ketutupan ya, ketutupan panel, timernya berhenti, kemudian panel pause-nya itu sekarang muncul. Ya, walaupun tombol restart level sama main menunya belum jalan ya. Kita kan belum ngoding memang untuk listener-nya ini. Ya, cuman di background perhatikan bahwa koin saya tetap muter. Ya, ini kan aneh ya. Oke, untuk nutup panel pause ini, saya harus tekan tombol escape lagi. Ya, lalu timernya baru jalan lagi. Ya, seperti ini. Ya, jadi masih ada bug-nya sedikit. Koinnya masih muter. Gampang, ya. Maka di script-nya rotate, kita harus menambahkan pengecekan apakah permainan ini sedang berlangsung atau tidak. Ya, kalau sedang berlangsung, maka boleh di-rotate. Oke, script rotate. Ya, ini startnya kosong, saya hapus saja deh. Nah, lalu di sini tinggal dimasukkan ke dalamnya if, ya bisa pakai shortcut yang tadi ya, snippet, surround with, atau boleh dihafalkan ini shortcutnya, Ctrl K, terus diikuti sama S, lalu surround with dengan if GameState.instance.is playing. Ya, kalau ini sudah, maka ketika kita pause, ya perhatikan koinnya. Nah, koinnya tidak lagi berputar. Ya, tapi kalau saya unpause, koinnya mutar lagi. Ya, dan satu hal lagi, ya perhatikan bahwa kita tidak nempelkan atau kita tidak sempat masang si scriptnya GameState ya ke GameObject manapun, tapi dia ternyata sudah ada di sini. Ya, di bawah sendiri akan ada don't destroy onload dan akan ada GameState singleton. Ya, padahal nih, kalau saya stop gamenya, nah perhatikan, saya tidak sempat pasang apapun. Ya, saya tidak sempat masang scriptnya GameState ini ke GameObject manapun. Ya, ini spesialnya juga kalau kita menggunakan script singleton. Ya, script singletonnya ini sebetulnya yang buatkan adalah komunitasnya Unity ya. Nanti bisa di search asalnya dari mana, kemudian ada penjelasannya. Ya, sudah dikodingkan semua, jadi kita tidak perlu repot-repot sudah menerapkan konsep singletonnya. Ya, sebetulnya untuk bikin singleton kita bisa coding sendiri, ya, tapi yang sudah dibuatkan di sini adalah singleton yang sudah diperiksa terhadap berbagai macam kondisi. Ya, kalau kita menerapkan sendiri, ada kemungkinan nanti tidak benar-benar singleton, karena pada beberapa kasus mungkin tidak sengaja bisa tercipta sebuah objek baru. Ya, kalau pakai scriptnya singleton ini sudah dicek, ya, sudah sesuai dengan konsep singleton yang
sebenarnya. Jadi kita tinggal pakai. Nah, sekarang untuk memeriksa kondisi menang, ya, kapan hari kita sudah sepakat bahwa pemain menang jika semua koin telah diambil dan waktu itu masih tersisa. Ya, jumlah koin yang dimunculkan itu bisa kita tentukan dari skripnya koin generator. Ya, lalu jumlah koin itu akan kita kurangin 1 tiap kali pemain mengambil koin. Nah, nerapkannya gimana? Ya, di game state kita akan tambahkan sebuah field baru, ya, tapi kita bikin private. Ya, fieldnya private, propertinya, getternya public, setternya tetap private. Ya, setternya di sini public juga. Ya, setternya dibuat public. Pada getter ini bukan getter ya, pada setter salah ketik ya. Pada setter tambahkan pengecekan untuk perubahan state kalau jumlah koinnya itu ternyata 0. Ya. Kalau current 6 koin itu adalah 0 dan current state-nya adalah playing, kita ubah jadi win. Oke, balik ke game state ya. Singleton-nya kan saya tutup supaya saya tidak sengaja mengubah di sana. Private integer current 6 koin. Lalu public integer current 6 koin. Ya, getternya adalah current 6 koin. Setternya, sayangnya saya tidak bisa pakai expression badit karena ada pengecekannya ekstra. Ya, current 6 koin sama dengan value kalau current 6 koinnya itu ternyata adalah 0 dan current state itu adalah playing, maka current state kita ganti menjadi win. Ya, bisa terlihat di sini si Visual Studio tidak bisa nyarankan apa-apa, ya memang kita tidak bisa rangkum ya di sini. Ya, saya akan kasih komen, ini adalah jumlah koin sekarang. Oke, field bantuan untuk menyimpan jumlah koin sekarang sudah jadi. Nah, di coin generator, di method start, ya setelah generate kita harus jumlahkan semua koin yang sudah di-generate. Ya, maka pergilah ke coin generator, lalu ke method start. Oh, ternyata di bawah sendiri, tidak apa-apa. Ya, kita harus ngitung jumlah koin yang sudah di-generate-kan sekarang. Sebutkan kelasnya dulu, GameState. .instance .current 6 koin sama dengan 6 koin area 1 plus 6 koin area 2 plus 6 koin area 3 plus 6 koin area 4. Nah, kita harus mengurangkan jumlah koinnya sekarang dengan 1, ya, yaitu ketika pemain mengambil koin. Ya, maka ke scriptnya player, di on trigger enter, ya, bagian menghilangkan koin, sekarang kita harus melakukan hal ini. Game state .instance .current 6 koin tinggal di min. Ya, alias dikurangin 1. Nah, sekarang kita harus bikinkan panel, ya, panel win sama panel lose, ya, tapi saya akan gabungkan jadi satu, panel win dan lose-nya. Ya, tapi kalau teman-teman merasa ribet, karena berarti kita harus ngecek nih kondisinya sekarang, ini panel gamenya ini menang atau kalah. Kalau menang, kita ubah teksnya jadi you win. Kalau kalah, kita ubah teksnya jadi you lose. Ya, kalau merasa ribet,
maka ya boleh dipisah jadi dua panel yang berbeda. Ya, ada panel win sendiri, ada panel lose sendiri. Ya, teksnya ya berarti dipisah ya. Yang satu you win, satunya you lose. Ya, tapi kedua panel tersebut ada tombol reset level sama main menu. Nah, nanti kalau sudah munculkan panel ini pada saat state kita berubah menjadi win. Ya, nanti lakukan di player update. Ya, kita akan buat ini dulu. Ya, panel win lose-nya saya akan gabungkan aja jadi satu. Ya, nanti kalau teman-teman ternyata memisahkan dua panel tersebut, ya berarti waktu state-nya berubah jadi win, silakan munculkan panel win. Ya, gitu aja. Tidak perlu ngubah teks segala macam. Ya, saya akan skip dulu videonya sampai saya sudah selesai bikinkan panel win lose-nya dulu ya. Oke, saya sudah selesai bikin panel win lose-nya. Saya beri nama panel result. Ya, dan kalau teman-teman perhatikan, sebetulnya ini hampir mirip sama panel pause. Ya, cuman tidak ada button resum-nya gitu aja. Ya, dan di sini saya sekarang kasih nama teks result. Nah, berikutnya munculkan panel ini pada saat state berubah jadi win, dilakukan di player update. Ya, tapi sebelum itu tentu saja kita harus punya referensi ke panel result-nya ya. Saya gabungkan di sini panel result. Ya, dan pada keadaan awal saya akan sembunyikan si panel result-nya ini. Set active false dulu. Ya, kemudian waktu diupdate saya akan cek apakah permainan dimenangkan. Ya, if game state atau is win, game state dot instance dot ya is game over ya, karena apa namanya kita sudah ngecek tadi di game state. Game over itu berarti bisa win bisa lose. Ya, kalau permainannya dimenangkan, maka saya akan munculkan panelnya, panel result dot set active adalah true. Nah, problem saya sekarang adalah saya harus bisa mendapatkan referensi ke teks result ini. Ya, caranya gimana? Nah, memang agak rumit ya karena saya pakai satu panel yang sama. Ya, untuk bisa mendapatkan panel atau text result, sementara kita punya panel result saja, ya maka ini berarti kita harus dapatkan child-nya dulu, yaitu panel. Terus dari child-nya panel, dari sini kita harus dapatkan child-nya lagi yang pertama. Ya, jadi boleh dibilang si text result ini kan cucunya dari panel result. Ya, jadi kita harus ambil child-nya dari panel result dulu, yaitu panel. Terus saya ambil child-nya yang pertama dari si panel ini. Maka baru dapat si text result. Nah, karena proses ini dilakukan dua kali ya, saya ngambil child, terus ngambil child lagi. Kalau saya lakukan di update, ya waktu dia game over, berarti child-nya dicariin terus. Ya, agak sedikit costly. Sehingga saya akan bikinkan sebuah variabel bantu private tmp text result di sini ya, dan referensinya itu akan saya ambil sekali aja waktu gamenya dimulai. Text result sama dengan
panel result dot oke, getChild di sini tidak ada. GetChild itu hanya ada di GameObject. Oh, sorry, bukan di GameObject. Ya, di transform. Ya, getChild, indeks ke 0. Ya, lalu saya ambil lagi anaknya. GetChild, juga indeks ke 0. Ya, tapi di sini saya baru berhasil mendapatkan child-nya saja. Ya, belum bisa mendapatkan si komponen TextMax Pro yang teks ini. Ya, maka dari itu saya harus sambung lagi dengan get komponen. Jenisnya adalah TMP text. Nah, baru bisa. Ya, dan hati-hati sedikit, ini saya get 3 kali, masing-masing get ini rentan hasilnya 0. Ya, jadi hati-hati sedikit, nanti alangkah baiknya text result ini kita jaga, ya dicek dulu sebelum akses, apakah text resultnya 0 atau enggak. Nah, jadi di sini saya akan cek if text result itu ternyata tidak 0, maka saya bisa dengan aman mengganti teksnya. Teks sama dengan you. Nah, win atau lose? Dicek dulu ya. Game state dot instance dot current state ya, kita tidak punya is win atau is lose. Kalau mau dibikinkan aja, tapi ya apa namanya? Kita jadi punya banyak properti ya, yang sebenarnya hanya mengakses salah satu state-nya ya. Kalau mau boleh sih, enggak ada yang melarang juga. Ya, supaya di sini ini tidak jadi terlalu panjang. Current state sama dengan game state dot states dot win. Ya, teman-teman bisa lihat di sini jadinya panjang sekali. Ya, tapi kalau saya bikinkan property public bool is win panah current state ya. Current state adalah states.win, sementara public boolean satunya is lose. Saya cek current state adalah states.lose. Ya, maka di sini bisa dicek aja langsung game state.instance is win. Maka saya kasih win. Selain itu, ya karena kemungkinannya hanya win sama lose kalau di game over, ya maka diginikan aja. Ya, ini artinya kalau game instance-nya, game state-nya ternyata win, maka text result-nya berubah jadi you win. Tapi kalau bukan, ya berarti dia kan pasti lose. Ya, maka jadinya teksnya you lose. Oke, saya akan tes. Kemudian jangan lupa di player, ya dikasih dulu referensi ke panel result-nya, supaya tidak error. Ya, dan kemudian saya harus berusaha mengambil semua koin ini ya dalam waktu yang telah disediakan ya. Oke, saya akan coba dulu. Semoga bisa. Ya, mungkin ada baiknya waktu ngetes jumlah koinnya dikurangin ya.
Ya, dikit lagi, waktunya juga sudah mepet. Nah, ini dia. Ya, muncul tulisan you win, waktunya berhenti, kemudian pemain bisa reset level sama main menu. Ya, untuk tombol-tombolnya, reset level sama main menu ini kita kerjakan terakhir aja. Ya, setelah state yang terakhir, yaitu state loose, itu diselesaikan. Nah, untuk latihan nih, ya coba tambahkan kode yang sesuai untuk mengimplementasikan state-nya loose. Ya, game berubah menjadi state loose kalau waktunya habis. Ya, kemarin kita sudah punya sebuah sistem timer di sini. Ya, sudah punya sistem timer dan sudah ada yang memeriksa timernya. Ya, di bagian timer ini ada pengecekan timer negatif. Ya, cuman kayaknya harus kita modif. Ya, karena sekarang kita harus melakukan hal baru, ya alias mengganti state menjadi state loose. Kalau waktunya habis, ya maka daerah sini yang harus diganti. Ya, silakan dicoba terlebih dahulu ya apakah yang kira-kira harus ditambahkan ke dalam setternya si timer. Ya, lalu dites gamenya berhasil nggak? Ya, coba di-pause dulu videonya ya, dicoba terlebih dahulu, dicoba sendiri. Kalau sudah boleh dilanjutkan dan saya akan ilustrasikan bagaimana saya bisa menyelesaikan game ini ya untuk set loose ya. Silakan dicoba dulu. Nah, oke, gimana? Bisa? Ya, untuk ngetes saya akan kurangin dulu waktu maksimalnya ya. Makanya ini max time kemarin kita bikin publik ya dan kita buatkan sebagai field supaya saya bisa ngetes dengan lebih cepat ya. Daripada nanti saya dan teman-teman harus nunggu ngeliatin saya tidak melakukan apa-apa selama 1 menit ya, mending ini saya ganti aja jadi 10. Ya, kemudian bisa main seperti biasa sambil menunggu waktunya habis. Begitu waktunya habis, maka muncullah panel result dan hasilnya adalah you lose. Ya, berarti saya tahu bahwa coding saya berhasil. Nah, gimana caranya? Cukup sederhana sih. Ya, saya tidak ngubah apapun untuk properti timernya. Ya, yang setternya saya tidak mengubah bentuk ini. Ya, tapi setelah itu tinggal nambahkan satu if ekstra. Ya, kalau timernya itu ternyata 0, maka saya ubah karena setnya jadi loose. Ya, nah itu maka ini kelebihannya si panel resultnya tadi dijadikan 1. Ya, saya tidak nambahkan kode apapun untuk memunculkan panel result. Ya, cuman dengan bantuan script yang sudah kita bikin bareng tadi, tapi keadaannya menang. Ya, maka ini harusnya saya ganti, bukan permainan menang, tapi permainan berakhir. Ya, apapun hasilnya, entah menang, entah kalah, ini sudah ditetapkan di sini. Ya, tinggal trigger untuk kalahnya kapan. Yaitu ketika timernya mencapai nilai 0. Ya, di sini saya bisa dengan aman ngecek timernya sama dengan 0. Ya, mungkin ada yang nanya, loh, timer kita kan float. Ya, float kalau dicek sama dengan itu presisinya agak kurang pas ya. Kalau misalkan bleset sedikit aja, maka dia kan tidak sama dengan. Ya, tapi lihat di atas, karena timernya di atas itu sudah saya set jadi 0. Kalau misalkan value-nya bukan 0, maka di sini aman sekarang. Ya, timernya bisa saya cek terhadap 0. Ya, kalau mau lebih efisien lagi, ini bisa diganti jadi 0 float. Ya, kalau yang sebelumnya itu 0-nya dianggap double, terus sama C# sebetulnya secara implisit di convert ya atau di cast menjadi float.
Nah, berarti kondisi loose selesai, maka secara garis besar game state kita selesai. Ya, nanti tinggal teman-teman code untuk main menu saya belum punya sih. Ya, di sini cuma ada satu scene. Ya, sebentar ini, oh ini abaikan aja. Ya, ini hasilnya generate lighting yang lalu. Ya, saya cuma punya satu scene, jadi nggak bisa bikin main menu. Ya, restart bisa sih. Ya, kemudian di sini ada tombol resum. Ya, tombol resum ini mudah. Sebetulnya ya tinggal game state instance-nya diganti jadi playing lagi. Ya, atau silakan aja panggil pause. Ya, karena pause itu sudah ngecek kalau sekarang playing jadi pause, kalau pause jadi playing. Ya, caranya gimana? Teman-teman boleh tambahkan di player. Ya, boleh tambahkan interaksi tombol-tombolnya itu di player, tapi saya akan coba pisahkan ya ke script terpisah di sini. Sekalian mengilustrasikan bahwa game state itu bisa diakses bahkan di luar player. Ya, dari tadi kita cuma ngakses di player sini aja. Sama di coin generator sih sedikit. Ya, nah sekarang kalau saya bikin script baru, apakah tetap bisa ngakses metodenya si game instance, game state? Bisa. Ya, ini misalkan saya beri nama apa ya? UI game, itulah. Ya, terus saya pasang aja di player ya. Biasanya saya pakai objek bantu. Ya, tapi di sini enggak apa-apa deh. Ya, biarkan playernya juga bertanggung jawab untuk ngurus UI-nya dia. Oke, ini jelas kosong. Lalu saya bikinkan public void resum. Ya, sederhana sekali, tinggal aja panggil game state.instance.postgame. Sementara itu untuk yang restart level itu kita bisa menggunakan bantuan namanya scene manager. Ya, silakan tambahkan using Unity Engine.scene management kalau tidak keluar. Ya, scene manager kita load scene manager dot loaded scene loaded kita ambil sebentar. Oh sorry, scene loaded ini apa namanya event ternyata ya, bukan property. Nah ini dia. Ya kita harus dapatkan scene yang aktif sekarang, terus boleh pakai build index, boleh pakai name. Ya saya belum mengajarkan untuk pindah scene sebetulnya, ya sekalian di sini aja deh ya. Untuk pindah scene itu bisa pakai scene manager.load scene. Kemudian silakan pasingkan namanya dulu aja. Ya, saya belum mengajarkan yang bagian yang pakai build index. Ya, pasingkan namanya. Kemudian untuk public void go to main menu sama scene manager dot load scene. Kemudian berikan nama dari scene main menunya. Ya, saya belum buat. Saya akan buatkan sebentar. Create scene mana ya? Nah, ini dia. Yang namanya adalah main menu. Ya, dengan tidak ada apapun di main menu, ya, belum bikin. Lalu tinggal tambahkan di sini, main menu.
Ya, berikutnya sampel scene-nya akan saya rename aja. Ini jadi level 1. Ya, kemudian kalau ditanyain reload, ya, reload aja. Karena kita mengganti namanya menjadi Ups, ya, saya melakukan kesalahan, tadi scene-nya belum saya save, ya. Mestinya tadi di-save dulu. Nah, hati-hati ya, jangan sampai lupa, untuk menyimpan scene sebelum di-rename, ya, dan sebelum di-reload. Ya, saya akan ubah dulu ini, ya, saya akan kembalikan dulu ke kondisi terakhir ya, sebentar. Oke, nah untungnya perubahan saya tidak terlalu banyak yang hilang, ya, cuman panel result-nya yang hilang tadi. Ya, nah kalau sudah, sebelum kita bisa menggunakan load scene, ya kita harus masukkan dulu scene mana saja yang akan kita sertakan pada game hasil jadinya. Ya, untuk itu silakan buka menu file, lalu di build settings. Ya, nah scenes in build ini akan mengatur scene mana saja yang akan dimasukkan ke dalam hasil final produk kita, ya game kita dalam hal ini. Caranya masukkan gimana? Tinggal drag and drop aja dari scene sini. Ya, scenes yang ada paling atas atau yang dapat nomor 0, ya itu akan di-load pertama kali ketika game kita dijalankan. Ya, jadi kalau punya main menu, ya taruh aja dia sebagai scene ke 0 atau scene pertama. Oke ya. Nah, setelah itu tentu saja jangan lupa untuk masing-masing button ini harus dikasih listener. Ya, button resum dari player saya ya player saya kehilangan scriptnya UI game. Saya pasang dulu sebentar. Ya, sudah. Oke, button resum baru bisa dikasih listenernya ya. UI game resum. Ya, namanya tadi resum ya. Sesuaikan dengan yang di sini. Kemudian restart. Ini karena tombolnya sama, ya langsung aja bikin dua-duanya. UI game restart. Dan terakhir, button main menu. Sorry. Ya, belum di plus dulu. Layer, UI game. Nah, ini dia, go to main menu. Oke, saya akan tes. Ya, di pause-nya dulu. Kalau diklik tombol resum, oke, gamenya balik, bisa berjalan. Kalau restart level, apa yang terjadi? Ya, kalau restart level, sayangnya ada bug sedikit. Ya, game kita dalam keadaan pause sekarang. Ya, kenapa? Karena current state yang setnya playing itu ternyata di game state. Nah, ini sekalian mengilustrasikan ya. Game state itu berarti hanya dibuat betulan hanya sekali. Ya, kenapa? Karena current state-nya sama dengan playing itu cuman di sini. Ya, tapi yang lain, coin generator, coin, rotate, player, dan kawan-kawannya itu dibuatkan lagi. Nah, maka di sini sepertinya kita harus membuat game state-nya itu juga playing. Ya, ya sudah. Game state.instance.current state kita atur menjadi playing. Ya, lalu kita akan tes. Saya akan ambil dulu beberapa koinnya dan memastikan timernya turun dulu sebelum saya restart level. Nah, perhatikan
ya, timernya balik, dan koinnya alias core-nya juga balik ke 0. Ya, berarti restart level saya sudah jalan. Yang main menu gimana? Oke, tes. Ya, ini adalah script, bukan script ya, scene yang main menu, saya belum bikin apapun. Bisa ngecek di sini bahwa dia adalah main menu yang keload. Ya, dan game state kita itu terbawa ke main menu. Ya, nah di sini current state-nya adalah pause, ya sudah, tidak apa-apa. Ya, berarti tombol main menunya di panel pause sudah jalan. Ya, gimana yang panel result? Oke, yang panel result, saya akan pakai kondisi game over yang kalah aja. Ya, max time-nya dibikin 1. Oke, restart. Bisa ya? Restart lagi. Bisa. Main menu. Balik ke menu utama. Nah, berarti secara garis besar dari game state kita itu sudah jadi ya. Oke, saya kembalikan dulu timernya menuju 60 detik maksimal. Nah, dengan demikian kita sudah selesai bikin game state. Ya, sederhana sekali. Kita cuma pakai if ya, tidak benar-benar pakai state machine untuk bisa mengubah state. Ya, dan kemudian kita sudah menggunakan sebuah konsep baru yaitu namanya singleton. Nah, pada bagian kedua, setelah ini ya kita akan membuatkan sistem health sederhana. Ya, seperti apa ini sistem health? Ya, penerapannya bagaimana? Kita akan coba bersama di video berikutnya ya, jadi jangan kemana-mana dulu.